Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Melalui program Suara Gembala, kembali saya Pendeta Cheng Kim Guan mengajak kita semua umat Tuhan untuk sama-sama merenungkan beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Maha besar Allah pencipta khalik langit dan bumi, Allah yang sangat mengasihi kami dan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu dengan satu kerinduan untuk kami dapat sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang merupakan pernyataan isi hati-Mu. Dari sebab itu biarlah Allah Roh Kudus mengurapi setiap pribadi yang tergabung atau terhubung dengan siaran Radio Mesos saat kesempatan kali ini. Dan juga Tuhan, Engkau juga sucikan, kuduskan, berkati, urapi, layakkan hamba-Mu yang tanah liat ini, agar hamba berkenan dan layak menyampaikan renungan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat diterima oleh kami semua, dapat direnungkan dan dinikmati oleh kami semua yang merindukan, sehingga memberikan dampak pertumbuhan iman percaya kami kepada Tuhan, dan merupakan didikan, tuntunan, ajaran bagi kami semua, agar kami dapat mengelola jalan hidup kami di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dan berkati kami semua dengan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Saudara terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan perenungan firman Tuhan yang saya berikan judul Mata dan Telinga. Fungsi daripada mata dan telinga. Ini hal yang sangat penting karena ini mata dan telinga adalah merupakan indera penting daripada setiap pribadi, dan kita juga akan merenungkan bersama-sama bagaimana bahayanya jika kita salah di dalam menggunakan mata dan telinga kita. Tetapi mata dan telinga kita melalui kedua indera ini menjadi sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua jika kita memanfaatkan mata kita dan pendengaran kita. Karena mata dan telinga adalah merupakan jendela hati kita. Hati manusia siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, sulit diukur. Nah, kedalaman hati manusia itu ada jendelanya, yaitu mata dan juga telinga. Sehingga ada pepatah mengatakan, dari manakah datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Mata mempengaruhi hati, membuat emosi kita, perasaan kita, keinginan kita mencintai, mengasihi. Demikian juga dengan indera pendengaran kita. Apa yang kita dengar mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi pula tindak perbuatan daripada kita. Puji syukur pada Tuhan. Mari kita akan lihat penggunaan mata yang salah. Kita akan lihat di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya. Ibu Bapak Saudara terkasih, di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6 ini merupakan perikop yang sudah sering kita baca, yaitu perikop di mana manusia jatuh ke dalam dosa.
Kejatuhan manusia ke dalam dosa dimulai dari salah menggunakan mata dan salah menggunakan telinga. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, perempuan itu melihat dengan indera penglihatan, dengan matanya. Apa yang dilihat? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Justru pohon yang dilarang oleh Tuhan itu yang dilihat, itu yang diperhatikan. Matanya digunakan untuk memperhatikan sesuatu yang dilarang. Sehingga akhirnya apa yang dilarang itu memberikan daya tarik yang luar biasa. Memberikan daya tarik yang begitu memikat. Dikatakan pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nikmat kalau dilihat, menarik kalau dilihat. Mata ketika digunakan untuk melihat sesuatu yang dilarang Tuhan, malah apa yang dilarang Tuhan itu memberikan daya tarik. Dan ini mempengaruhi pikiran, perasaan, kehendak daripada Hawa. Ya, Hawa tertarik. Dan juga menariknya lagi, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, memberi hikmat, memberi pencerahan, memberi pengetahuan, memberi wawasan yang baru. Itu daya tarik dari apa yang sesungguhnya dilarang oleh Tuhan. Melalui mata, melalui telinga, sesuatu yang dilarang itu menjadi begitu menarik. Itulah awal kejadian bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, kalau demikian kita juga dapat merenungkan dan mengetahui caranya bagaimana kita dapat teguh menghadapi pencobaan atau godaan-godaan dunia ini. Bagaimana caranya? Ini penting sekali Ibu Bapak Saudara terkasih untuk kita renungkan bersama, untuk kita ketahui. Agar kita tidak terjatuh di dalam dosa karena salah menggunakan mata. Mata dan telinga adalah jendela hati. Dari sebab itu jangan sampai kita salah di dalam menggunakan mata dan juga telinga. Di dalam ayat Kejadian 3 ayat 7 dan 8 dikatakan, maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Apa yang terjadi? Ketika apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, yaitu tipu muslihat, bujuk rayu daripada ular. Ketika Hawa mengambil dan memakan buah itu, dikatakan maka terbukalah mata mereka. Mata mereka menjadi terbuka. Mereka bertambah pengetahuannya. Mereka bertambah wawasannya. Apa yang mereka ketahui. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Bertambahnya pengetahuan membuat mereka menyadari bahwa dirinya itu adalah dosa. Apakah sebelum Hawa memakan buah itu dia pakai pakaian? Tidak, bukan? Tetapi mengapa setelah memakan buah itu dia menyadari bahwa aku kok telanjang? Ibu Bapak Saudara terkasih, inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma. Dikatakan, pengetahuan bertambah, tetapi jadi cemar karena dosa. Dosa menghilangkan kemuliaan Allah. Dikatakan dalam Roma, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maksud daripada kehilangan artinya tadinya memang ada penuh kemuliaan. Adam dan Hawa sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dia hidup penuh dengan kemuliaan. Tetapi ketika dosa masuk di dalam kehidupannya, maka kemuliaan itu tercemar. Kemuliaan itu sirna, yang ada apa?
cemar, hidup yang cerman, ketelanjangan. Mereka menyadari bahwa dirinya telanjang. Kenapa? Karena kehilangan kemuliaan Allah. Oleh apa? Oleh pengetahuan yang bertambah. Pengetahuan tentang apa? Tentang sesuatu yang dilarang. Itu yang sesungguhnya terjadi, Ibu Bapak Saudara terkasih. Disinilah kita harus berjaga-jaga menggunakan mata dan telinga. Karena apa yang terekam oleh mata itu akan mempengaruhi pikiran kita. Ketika pikiran kita dipengaruhi, perasaan kita terpengaruh. Lalu keinginan kita melakukan sesuatu yang sangat menguasai pikiran dan perasaan kita. Kita perlu menjaga mata itu. Akibat daripada salah menggunakan mata dan telinga, di dalam ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman itu. Nah, ini dampaknya. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan, ketika mereka mendengar suara Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka bukan menghampiri Tuhan sebagaimana hari-hari biasa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Tetapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, ketika mereka mendengar suara Tuhan, mereka menjauh dari Tuhan. Mereka lari daripada Tuhan. Karena apa? Karena takut. Menjauh dari Tuhan karena takut. Memang dosa membuat orang menjauh dari Tuhan. Dosa membuat orang menolak suara Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Karena pendengarannya disalahgunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak benar, sehingga telinganya, pendengarannya menjadi tercemar. Sehingga ketika mendengar suara Tuhan gak cocok lagi. Suara Tuhan malah gak cocok lagi, gak minat lagi. Malah mereka lari, bersembunyi, ketakutan. Ibu Bapak Saudara terkasih, salah di dalam menggunakan mata membuat orang salah melihat, salah berpandangan. Pola pikirnya menjadi salah. Pola pikirnya, pandangannya menjadi tercemar oleh dosa. Demikian juga halnya ketika seseorang salah di dalam menggunakan pendengaran kita. Maka pendengarannya akan tercemar. Sehingga pikirannya cemar. Hatinya cemar. Perbuatannya menjadi cemar. Dunia ini, dunia yang penuh dengan teknologi yang modern, begitu modern. Tetapi kita di sini harus sangat berhati-hati menggunakan mata kita dan juga telinga kita. Apa yang kita dengar itu sangat mempengaruhi hati kita. Dari sebab itu kita harus betul-betul selektif di dalam apa yang kita dengar. Sekarang itu berita di media sosial begitu beragam, begitu banyak, dan banyak juga berita-berita bohong. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita perlu menjaga telinga kita. Kita perlu menjaga mata kita. Tuhan Yesus memberikan satu ajaran, nasihat ya, di dalam Lukas 11 ayat yang ke-34. Bagaimana menggunakan mata. Lukas 11 ayat 34 berbunyi demikian. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Nah, ini peringatan daripada Tuhan Yesus. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, cara pandangmu baik, cara berpikirmu baik, ide dan gagasanmu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi kita betul-betul harus menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Jangan melihat hal-hal duniawi. Jangan melihat hal-hal yang mencemarkan pandangan kita. Mengganggu pikiran kita. Ya, hal yang tidak baik itu ya salah satunya yang kita semua tahu. Pornografi. Ya, itu hal yang sangat mengganggu pikiran kita. Mengganggu hati kita, mengganggu perilaku kita.
sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Sebab dikatakan, jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ketika kita salah menggunakan mata kita, maka kita akan menuai akibat dari kegagalan dan kesalahan kita. Di dalam Lukas 11 ayat 35, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Nah, ini peringatan daripada Tuhan Yesus. Supaya terang Kristus yang ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan jangan menjadi redup, jangan menjadi gelap. Kenapa? Karena salah menggunakan mata dan juga salah menggunakan telinga. Mari kita gunakan mata kita berfokus kepada satu pribadi yang dapat menjadi teladan, yaitu Yesus. Dialah terang dunia. Dunia memberikan terang, tetapi terang yang sesungguhnya adalah di dalam Yesus Kristus. Sesuai dengan pernyataannya di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Ketika kita fokuskan mata kita, pandangan kita, arahkan mata kita kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan, maka kita akan mendapat terang. Hikmat kita berdasarkan terang. Dasar pemikiran, ide, gagasan kita pun terang benderang. Bahkan dikatakan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mengikut Yesus. Fokus kepada Yesus. Ikuti teladan Yesus. Ikuti ajaran Yesus. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ia akan memiliki hikmat. Dunia ini harus kita hadapi dengan hikmat. Tanpa hikmat, kita tersesat di dalam dunia yang modern, yang canggih ini. Ibu bapak saudara terkasih, melihat dunia, perkembangan dunia saat ini sulit sekali memprediksi, sulit sekali manusia berencana. Dari sebab itu, mari kita arahkan, gunakan mata kita, berfokus kepada Yesus yang kebenaran. Dialah penuntun dan pemberi hikmat bagi kita sebagai umat miliknya. Nah, demikian juga Tuhan Yesus memberikan nasihat bagaimana cara menggunakan telinga kita. Di dalam Lukas 8 ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan. Ini nasihat Tuhan Yesus berbicara tentang penabur yang menabur benih. Benihnya itu adalah firman Allah. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di batu-batu, ada yang jatuh di semak berduri, benih-benih itu. Tetapi benih itu pun ada yang jatuh di tanah yang subur, di tanah yang baik. Itu perumpamaan yang Tuhan Yesus utarakan. Bagaimana cara mendengarkan firman Tuhan, bagaimana cara menggunakan telinga untuk hal-hal yang bermanfaat, yaitu mendengar firman Tuhan. Siapa yang bertelinga hendak untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Selama pendengaran kita masih normal, selama kita masih peka mendengar suara, mari kita gunakan pendengaran kita untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam Lukas 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah ini, kalau kita memanfaatkan telinga kita dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan, maka orang yang telah mendengar firman itu menyimpan di dalam hati kita. Ya, menyimpan. Jadi telinga ini merupakan jendela hati. Melalui telinga bisa kita simpan ke dalam hati. Namun harus kita selektif apa yang kita masukkan ke dalam hati.
Kita bisa benci, kita bisa dendam, kita bisa marah, kita bisa iri hati. Itu dari mana datangnya? Karena kita mendengar apa? Mendengar yang salah. Karena kita melihat apa? Melihat yang salah. Pencemaran hati terjadi karena kita mendengar dan melihat yang salah. Kenapa bisa mendengar dan melihat yang salah? Karena kita salah di dalam menggunakan mata dan telinga. Ini sebagai tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Dikuduskan, dibenarkan, diperdamaikan dengan kasih Allah. Ini tanggung jawab kita di dalam mengelola dan menggunakan mata kita. Ibu bapak saudara terkasih, di dalam kitab Wahyu Yesus kepada Yohanes tentang akhir zaman. Kitab Wahyu itu kitab nubuatan tentang akhir zaman. Dan jelas dikatakan kepada 7 jemaat Tuhan yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah ini penggunaan telinga. Dengar suara Roh Kudus, dengar suara kebenaran. Dan peringatan ini ditujukan kepada 7 jemaat Tuhan di akhir zaman. Apa yang harus kita dengar? Apa yang harus kita perbuat? Mari kita arahkan pendengaran kita. Gunakan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun iman percaya kita. Jika kita mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat, maka di sana kita akan bertumbuh iman pengharapan kita, sehingga menjadi dasar kekuatan pengharapan kita kepada Tuhan sekalipun dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Jadi ini hal penting ibu bapak saudara terkasih. Mari kita gunakan mata kita, telinga kita untuk hal-hal yang baik. Maka kita dapat menikmati, merasakan keajaiban Tuhan, kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sungguh dahsyat terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita sehari demi sehari, sekalipun dalam kondisi situasi yang amat sulit seperti sekarang ini. Tuhan tetap pedulikan kita, Tuhan tetap menuntun kita. Bagaimana cara Dia menuntun? Arahkan mata kita kepada Yesus, Sang Penolong dan Juru Selamat kita. Arahkan suara pendengaran kita akan suara Roh Kudus, agar kita selama hidup di dalam dunia yang gelap ini tetap merasakan tuntunan demi tuntunan untuk menikmati anugerah demi anugerah, sehingga hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari penuh dengan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, biarlah renungan singkat ini memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, sebab melalui perenungan firman-Mu bersama, memberikan pencerahan kepada kami, memberikan nasihat kepada kami, agar kami tetap dapat bersekutu dengan Tuhan, menikmati tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami. Sekalipun kami menghadapi berbagai tantangan, ujian, pencobaan, tetapi bersama dengan Tuhan melalui tuntunan Tuhan, kami tidak akan terjatuh dalam dosa, kami tidak akan tergeletak, tapi kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang membawa kami hidup dalam anugerah demi anugerah untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Sobat Maestro sekalian dimanapun berada. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.